Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang model pengembangan rencana pembelajaran SD, SMP, dan SMA. Perkenalkan, nama saya Adisti Azra Ramadhani dengan NIM 2066007, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, STKIP PGRI Jombang. Berikut ini topik pembahasan yang akan kita bahas, yakni bagaimanakah model pengembangan rencana pembelajaran SD, SMP, dan SMA. Yang pertama, pengertian perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan keseluruhan dari proses analisis kebutuhan dan tujuan belajar serta pengembangan sistem penyampaiannya untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan belajar, termasuk di dalamnya pengembangan paket pembelajaran, kegiatan pembelajaran, uji coba dan revisi paket pembelajaran, dan terakhir kegiatan mengevaluasi program hasil belajar. Selanjutnya, model pengembangan rencana pembelajaran SD, SMP, dan SMA. Satu, ada model Banati. Langkah 1 yaitu merumuskan tujuan atau formulate objektif. Langkah ini menjelaskan apa yang kita harapkan dapat dikerjakan oleh siswa sebagai hasil dari belajarnya. Langkah yang kedua dari model Banati ada mengembangkan tes atau develop tes. Mengembangkan suatu tes yang didasarkan pada tujuan yang diinginkan dan digunakan untuk mengetahui kemampuan yang diharapkan dicapai sebagai hasil dari pengalaman belajarnya. Langkah 3 ada menganalisis tugas belajar atau analis learning text. Dalam langkah ini dirumuskan apa yang harus dipelajari sehingga dapat menunjukkan tingkah laku seperti yang digambarkan dalam tujuan yang telah dirumuskan. Selanjutnya dari model Banati ada langkah 4 yakni mendesain sistem instruksional atau desain sistem. Mempertimbangkan alternatif-alternatif dan identifikasi apa yang harus dikerjakan untuk menjamin bahwa siswa akan menguasai kegiatan-kegiatan yang telah dianalisis pada langkah ketiga atau function analysis. Selanjutnya yang kelima dari model Banati, melaksanakan kegiatan dan mengetes hasil atau implement and test output. Apa yang dapat dilaksanakan atau dikerjakan siswa sebagai hasil implementasi sistem harus dinilai agar dapat diketahui seberapa jauh mereka telah menunjukkan tingkah laku seperti yang dimaksudkan dalam rumusan tujuan. Selanjutnya dari model Banati langkah ke-6 ada mengadakan perbaikan atau check of improve. Hasil-hasil yang diperoleh dari evaluasi kemudian menjadi balikan atau feedback untuk keseluruhan sistem sehingga perubahan-perubahan jika diperlukan dapat dilakukan untuk memperbaiki sistem instruksional. Selanjutnya ada model perencanaan pembelajaran yang kedua yakni model CAM pada tahun 1977. Terdiri dari 8 langkah. Pertama, menentukan tujuan pembelajaran umum atau TPU, yaitu tujuan yang ingin dicapai dalam mengajarkan masing-masing pokok bahasan. Yang kedua adalah membuat analisis tentang karakteristik siswa. Yang ketiga dari model CAM yakni menentukan tujuan pembelajaran secara spesifik, operasional, dan terukur. Yang keempat ada menentukan materi atau bahan pelajaran yang sesuai dengan TPK. Yang kelima ada menetapkan penjajakan awal atau pre-assessment. Yang keenam ada menentukan strategi pembelajaran yang sesuai. Ketujuh mengordinasikan sarana penunjang yang diperlukan meliputi biaya, fasilitas, peralatan, waktu, dan tenaga. Yang kedelapan mengadakan evaluasi. Yang ketiga ada model PPSI. PPSI menggunakan pendekatan sistem yang mengutamakan adanya tujuan yang jelas sehingga dapat dikatakan bahwa PPSI menggunakan pendekatan yang berorientasi pada tujuan. Ada 5, yakni 1. Langkah 1 merumuskan tujuan instruksional khusus. Langkah 2 yakni mengembangkan alat evaluasi tujuan instruksional khusus. Langkah 3 yakni menentukan kegiatan belajar dan materi pembelajaran.
Yang keempat ada mengembangkan program kegiatan. Yang kelima ada melaksanakan program yang meliputi 1. Mengadakan tes awal, 2. Menyampaikan materi pembelajaran, 3. Mengadakan evaluasi belajar kegiatan belajar dan materi pembelajaran. Yang keempat ada model Kirlach dan Eli terdiri atas 10 unsur, yaitu 1. Spesifikasi isi dan pokok bahasan, 2. Spesifikasi tujuan pembelajaran, 3. Pengumpulan dan penyaringan data tentang siswa. Yang keempat ada penentuan pendekatan, metode, dan teknik mengajar. Yang kelima ada pengelompokan siswa. Yang keenam ada penyediaan waktu. Yang ketujuh ada pengaturan ruangan. Yang kedelapan ada pemilihan media. Yang kesembilan ada evaluasi, dan yang terakhir ke-10 ada analisis umpan balik. Selanjutnya akan saya tampilkan daftar pustaka yang saya gunakan dalam pembuatan video kali ini. Sekian penjelasan pada video saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.